Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba bedah lebih dalam ya sebuah materi yang Anda bagikan, Pertemuan 12 PDF. Fokusnya menarik nih, soal penggunaan rubrik di pendidikan agama Kristen atau PAK. Nah, misi kita bareng-bareng di sini, coba kita pahami. Gimana sih alat yang kelihatannya teknis banget ini, menurut sumber Anda, bisa jadi dua hal sekaligus. Pengukur yang objektif, tapi juga semacam kompas buat pembinaan rohani. Betul sekali. Menariknya memang di situ. Dokumen ini kan menekankan gimana rubrik itu bisa bantu mengatasi ya subjektivitas. Apalagi ini konteksnya PAK ya, menilai iman, nilai-nilai. Wah, itu kan sensitif. Jadi objektivitas, transparansi itu jadi krusial banget. Iya. Jadi siswa itu dari awal udah tahu gitu ya, apa yang diharapkan dari mereka. Nggak nebak-nebak lagi. Tepat. Mereka jadi punya panduan yang jelas. Apa sih artinya berhasil dalam pertumbuhan iman di pelajaran ini? Saya nangkep poin pentingnya soal transparansi dan objektivitas itu. Dampaknya kan jelas ya, penilaian jadi lebih adil gitu, konsisten buat semua siswa. Tapi yang menarik lagi, catatan Anda nunjukin potensi rubrik ini sebagai alat refleksi diri. Kebayang nggak? Siswa bisa lihat sendiri, oh saya kurangnya di sini nih, dalam perjalanan imannya. Malah katanya bisa dilibatkan juga ya dalam pembuatannya, itu kayaknya partisipatif banget. Betul, itu pendekatan yang bagus. Nah, kalau kita lihat komponennya, seperti yang dijelaskan di dokumen ini, rubrik yang efektif itu ada pilar-pilarnya. Ada aspek yang dinilai, jelas ya, misal pemahaman Alkitab, atau mungkin sikap melayani gitu. Terus ada kriteria, level pencapaiannya, biasanya skala angka, 1-4 atau 5. Oke. Dan yang paling penting ini nih, deskriptornya, penjelasan konkretnya. Apa artinya dapat skor 4 versus skor 1 misalnya? Nah, deskriptor ini yang bikin nggak cuma angka doang ya, jadi jelas gitu, perilaku atau pemahaman kayak gimana yang diharapkan. Iya, persis. Deskriptor ini yang menerjemahkan angka jadi gambaran nyata. Wah, bagian contoh di dokumen Anda ini, ya ini benar-benar bikin hidup konsepnya. Coba kita lihat yang rubrik refleksi iman. Untuk aspek kedalaman refleksi, skor paling tinggi, 4, itu bukan cuma dalam, tapi harus spesifik, nyentuh hidup pribadi, dan nyambung sama firman Tuhan. Ada kaitannya ya? Ya, sementara skor 1, ya kalau refleksinya dangkal aja, atau nggak nyambung sama sekali. Atau itu tuh, rubrik proyek kasih. Aspek spiritualitasnya secara jelas ngukur apakah aksinya itu mencerminkan kasih Kristus atau enggak. Tur, buat mengamati dan yang lebih penting lagi, buat membimbing pertumbuhan iman secara utuh. Pikiran, hati, sampai tindakan. Jadi dia menjembatani antara evaluasi yang formal dengan tujuan utama PAK itu sendiri, yaitu pembentukan karakter Kristiani ya. Tepat sekali, menghubungkan penilaian dengan nilai-nilai kekristenan yang mau ditanamkan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa makna besarnya? Dokumen yang Anda kasih ini nyimpulin kalau rubrik di PAK itu, wah bukan cuma alat teknis biasa. Bisa diibaratkan kayak cermin kasih. Itu metafora yang kuat banget sih. Alat yang ngebimbing siswa buat bertumbuh bukan cuma ngukur sesaat. Alat pembentukan karakter ya, bukan cuma penilaian. Betul. Dan ini tentu memunculkan satu pemikiran lanjutan yang menarik ya dari paparan ini. Coba kita renungkan deh. Gimana kalau alat yang sering kita anggap kaku, teknis, bahkan mungkin birokratis kayak rubrik ini, justru punya potensi jadi salah satu cara pendampingan iman yang paling personal dan efektif. Menarik itu. Bukan cuma di kelas formal loh ya, tapi mungkin aja prinsip transparansi dan refleksi yang terstruktur ini bisa Anda adaptasi juga buat pertumbuhan spiritual pribadi Anda sendiri. Gimana menurut Anda? Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget buat kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Semoga penggalian dari sumber yang Anda bagikan ini bisa memberi percikan wawasan baru, mungkin juga inspirasi buat Anda semua. Sampai jumpa.